Dulu orang tua bakar batu, bakar jagung, bermo, itu ada maksud-maksud tertentu. Buka kebun besar ada maksud tertentu, saudara. Kenapa orang tua buka kebun besar-besar? Kenapa orang tua bakar jagung, ya, bakar batu jagung luar biasa? Itu maksud keluarga. Jadi kalau buka kebun besar, lahan yang besar, itu dengan maksud ada orang yang tidak punya lahan, ada orang tidak punya dusun, ada janda-janda yang bisa direkrut, mereka bisa punya kebun, jadi dibagi-bagi. Dan juga bakar batu jagung, kenapa? Karena yang tidak punya mereka bisa dapat makan. Dan orang Israel juga sama. Kalau mereka setelah panen gandum, tidak semua dipanen. Ada sisa-sisa anggur, tidak semua dipanen, karena orang Israel juga banyak orang miskin. Jadi sisa-sisa itu diambil oleh janda-janda. Kalau cerita Alkitab tentang Rut, ya, di Alkitab itu mereka mendapat makan juga dari sisa-sisa orang-orang kaya punya kebun. Itu tidak semua dipetik. Ando sisa orang no ida aku ini yang bilang no tigol wayo nanti tekon ubara. Luar biasa. Hari ini juga ini jemaat ini buka kebun besar di Arso, dan hari ini akan dikasih makan kita semua yang hadir. Ya. Jadi kena nana mugodi pada bela Allah ini bagi mereka belum laku. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Tema hari ini, Yesus sanggup mengubah keadaan saudara, keadaan saya. Kehadiran Yesus di dunia ini mengubah wajah dunia. Kita semua diubahkan oleh Tuhan, sehingga hari ini duduk di depan ganteng dan cantik, orang-orang terhebat, dari yang tidak terpelajar sampai dari orang terhebat sampai terpelajar. Yang dibuat saudara dan saya adalah Yesus sanggup mengubah Anda dan saya, sehingga hari ini sebagaimana saudara dan saya ada. Kita semua diproses melalui kasih Kristus. Oleh karena kemurahannya, kita semua diubahkan menjadi pribadi-pribadi orang-orang terhebat, terluar biasa. Kita dipakai Tuhan di mana-mana. Kita dipakai di pemerintahan. Kita dipakai oleh rakyat. Dan hari ini kita duduk di kursi yang luar biasa. Kita tinggalkan sanak saudara, orang tua kita di kampung. Doa-doa mereka, kita menjadi orang terhebat. Dan hari ini firman Tuhan saya mau sampaikan, Yesus sanggup mengubahkan saudara dan saya. Yesus sanggup mengubahkan kita semua. Kita diubahkan dari mana? Kita diubahkan dari ekonomi. Kita diubahkan dari kehidupan dosa. Sehingga hari ini kita diubahkan. Kita terus menerus diubahkan. Dalam kondisi apapun, keadaan kita apapun, orang yang terlaku pun, kita menjadi orang yang bisa laku di publik. Oleh karena kasih Kristus Yesus. Saya bawa ada 3 cerita dalam perjanjian baru. Pertama dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yesus air diubahkan menjadi anggur. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ada pesta di Kana. Pesta di Kana. Dan Maria diundang hadir. Tapi juga Yesus dengan murid-murid diundang hadir. Dalam cerita ini kita semua tahu, setelah mereka ada jamuan kasih yang luar biasa, dan mereka kehilangan anggur. Karena kebiasaan orang Israel, itu biasanya dalam pesta-pesta, itu ada yang dikonsumsi adalah salah satu anggur. Itu merupakan satu kebudayaan dan kebiasaan orang Yahudi. Pesta di Kana ini cerita dalam Yohanes pasal 2. Ini peristiwa mujizat yang pertama dilakukan, ditulis oleh Yohanes.
Karena itu kita belajar dari ini. Kehabisan anggur, saudara. Kehabisan anggur. Dan cerita ini, Maria beritahu kepada Yesus begini. Sebagai seorang mama, bilang ke Yesus begini, Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa dijawab Tuhan? Yesus berkata, belum tiba waktunya. Belum tiba waktunya. Sebagai seorang mama membutuhkan, Yesus melakukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi Yesus berkata, belum tiba waktunya. Tapi Maria beritahu kepada pelayan-pelayan bahwa seketika Yesus beritahu kepada kamu, kalau Yesus disuruh apa saja, kamu harus lakukan. Lalu setelah itu Yesus dia menyuruh kepada para pelayan-pelayan yang hamba-hamba yang biasanya ada 6 tempayan itu diisi untuk lap kaki, membasuh kaki karena di sana banyak debu. Jadi para tamu masuk itu dibasuh kakinya. Tempayan-tempayan iwa po no bino gara 6 tengene una keme. Yesus menyuruh, kamu semua harus isi 6 tempayan itu dengan penuh air. Disuruh isi sampai 6 tempayan diisi air. Tapi air itu berubah jadi anggur. Ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa lakukan seketika kita memohon kepadanya. Tidak masuk akal pun Tuhan bisa buat sesuatu untuk mendatangkan berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi di sini luar biasanya adalah seorang tuan pesta tidak tahu kalau ini anggur yang manis ini datang dari mana. Dia beritahu kepada seorang pengantin, ini anggur yang manis ditaruh di mana? Biasanya ini duluan dijamu kepada para tamu. Kenapa ini ditaruh di mana? Tapi karena mereka tidak tahu, tidak bisa dijawab, saudara. Itu enggak anu arare golek. Tapi yang dirancang, yang dilakukan, ini adalah ibu dari Yesus mencukupi kebutuhan mereka. Dari cerita ini saya pikir, untungnya adalah mereka hadirkan ibu Yesus dan Yesus di dalam pesta mereka. Karena itu dari makna ini saudara dan saya, pentingnya libatkan Yesus dalam aktivitas saudara. Kreatif, ekonomi apapun, kegiatan apapun, apapun, pentingnya libatkan Yesus. Untuk Yesus bertindak, dia akan mencukupi seketika kita ada kekurangan. Alagi bira kunin one kikiga, yuna diune kare dia kupamle noti, tindara dia. Karena pentingnya libatkan Yesus dalam aktivitas saudara. Kegiatan apapun, kegiatan kampus kah, kegiatan gereja kah, kegiatan ekonomi kah, kegiatan politik kah, pentingnya libatkan Yesus dalam aktivitas saudara dan saya. Dan saya percaya ini jemaat punya nama itu Alaninom, jadi mereka dibeserta oleh Allah, jadi itu akan lebih luar biasa, ya luar biasa. Air bisa berubah anggur. Tempat ini Tuhan bisa berubah. Tuhan sanggup mengubahkan situasi saudara. Anda mau membangun apapun, model apapun, yang terpenting adalah Yesus menjadi nomor 1. Seketika kita taruh Yesus nomor 1, segala sesuatu Anda dan saya kita pikirkan, dia akan mencukupi saudara. Itu baru poin 1. Yang kedua, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Jadi 2 teks ini 11 ayat. Jadi Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara, seketika Petrus dan teman-teman sepanjang malam mereka mencari ikan, bekerja keras. Mereka adalah orang-orang ahli, orang-orang terhebat, orang-orang selalu ada. Situasi ikan mereka tahu. Kalau kita orang gunung tidak tahu ikan itu jam berapa ada di mana. Ini harus jual pakai goleran. Oke ya. Kapa iwa dia pernah kobam. Kipa iwa kumkata di zaman deh. Yang kami mden. Ya. Dia yang kami mden pakai jual gerak, awi menen jual gerak, ewa ana ada jual gerak cukup nem jual gerak.
Dia jantung juga enggak ni anu. Tito rino taten dawa kumpul. Orang-orang pelaut, para nelayan, ini sampai ipar-ipar, itu mereka tahu. Kalau Anda dan saya kita pergi melaut atau pergi untuk ini jadi nelayan, mungkin 1 bulan pun buka pulang kosong. Ini ada namanya ikan besar, itu cari jam berapa, di mana, lautan di mana. Ikan namanya ikan batu-batu itu dicari di mana. Ini teman-teman di pantai itu udah tahu. Dan juga di danau ini, danau Sentani. Petrus dan teman-teman mencari ikan. Ikan di danau itu lebih banyak ikan mujair. Waktu saya sama-sama tim, para guide bilang saya begini, beritahu ke kami tim, yang mau makan ikan Petrus siapa-siapa. Saya angkat tangan pertama, saya mau makan ikan Petrus. Saya bilang, ini penasaran toh, ikan Petrus gero, kamu nanti dong naki itu nogo. Anta nora deh kira. Ada yang tawarkan wam, ada yang tawarkan ayam. Teman-teman lain pilih itu, dan saya pilih ikan Petrus. Aduh, ternyata tuh mujair yang terlaku di dalam. Saudara, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, sepanjang malam Petrus dan teman-teman pulang kosong. Mereka orang-orang ahli, kreativitas luar biasa. Mereka ahli menangkap ikan, tetapi itu hari pulang kosong. Karagi kue wakim gerano pai wakainam welen agak tenang kau bengkali waraliga. Ya, bikin malu toh, karena dia ahli di situ. Seketika Yesus naik salah satu perahu, dia mengajar kepada mereka firman Tuhan. Mereka mendengar. Sesudah itu Yesus beritahu, coba kamu tebarkan jalan lagi. Petrus bilang apa ayat 6? Aduh guru, sepanjang malam kami cari ikan, tapi 1 ekor pun tidak dapat. Tapi karena engkau menyuruhnya, karyo dengan dapat, aneh regino. Itu luar biasa. Seketika Petrus mendengar firman Tuhan dan dia bertindak dan melakukan, maka sejumlah besar ikan menangkap. Ayat 6 dan 7, hampir perahu itu jadi apa? Terbelah. Ya. Pera ikena ikutan kita nunggu, yumgo no tiabu menibina grafiar. Ya. Dan luar biasa. Dan Petrus melihat mujizat itu dan dia ayat 8, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Waktu itu dia panggil guru, tetapi seketika dia lihat mujizat Tuhan, dia bilang, engkau Tuhanku. Ya Tuhan, aku orang berdosa. Setelah Tuhan melakukan mujizat luar biasa, Petrus hidupnya diubahkan. Dan dia mengerti bahwa yang melakukan ini adalah Kurias. Kurias, Tuhan yang punya hak memerintahkan ikan. Ikutan di warang lagi. Ira ku warang ke inuba marelek. Yesus jogi kai ko abuanya di kunung guara. Itu luar biasa. Alam pun mendengar Yesus karena dia Kurias. Dia Tuhan punya hak mengatur alam semesta. Karena itu saudara lihat alam semesta ini, jangan kita menyembah dia, yang menyembah adalah Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Metin obamnya no bobre waratiar, karena bi alamin kiwa kege no tega tinggalo. Ya, puji Tuhan. Dan Yesus beritahu kepada ayat 10, hai Petrus, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ikwe wam ko bangom ko tatibom, aku memang menabi orang mamugina kinuan Muhammad ibo. Dan itu mereka tinggalkan semua dan berfokus kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan bisa mengubah dari kesulitan menjadi mendatangkan berkat. Itu karena Tuhan. Itu karena mereka mendengar dan setia, maka banyak berkat Tuhan yang datang. Kemudian yang terakhir, Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu luar biasa, mengubah keadaan kelaparan menjadi kenyang, saudara.
Bagian yang berkata bahwa murid-murid dari pelayanan pengutusan, mereka kembali lagi kepada Yesus. Mereka menceritakan begini, Yesus, kami lakukan pelayanan luar biasa. Kami sudah capek, banyak mujizat yang kami buat. Karena itu kita harus mengambil waktu seorang kita sendirian untuk pergi. Karena kami sibuk urus orang banyak sampai kita juga kelaparan. Jadi seketika Yesus mengajak kepada mereka untuk dari satu daerah itu menuju ke daerah Genesaret. Jadi Yesus ajak mereka supaya mereka ada waktu dengan Tuhan. Waktu mereka mulai berlayar, tapi orang-orang disembuhkan itu mereka mulai ikuti dari jalan darat. Mulai kejar ribuan orang sampai Alkitab mencatat 5.000 orang, saudara. Ya capek orang nabe gara ini numbiam binau. Ini waktu istirahat yang baregwar penunggu. Ipen go minoga perahu nombagwa ini go nak nunggar itu. On darat pon nungara ya kumin nungara 5.000 orang itu geraknya. Yesus capek, murid-murid capek, tapi Yesus rasa belas kasihan. Karena daerah itu di luar dari kota, saudara. Daerah itu jarang dihuni oleh masyarakat. Itu daerah-daerah Petrus dan orang tua istri itu ada di daerah itu. Dan kami pernah lihat bagaimana bukit seperti ini, ada tinggi sedikit, ini juga tinggi, ini lembah ini ya, lembah. Saya lihat itu dan guide beritahu bahwa di sinilah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan itu memang itu bukan daerah yang di luar kota, ya. Tapi orang-orang ini penuh. Baru Yesus berkata kepada murid berkata kepada Yesus begini, aduh guru, ini orang-orang dikasih pulang saja. Karena di sini jauh dari kota, supaya mereka bisa dapat makan. 2 dinar pun tidak cukup. Jadi lebih baik disuruh pulang. Yesus mulai beritahu kepada mereka, yang ada pada kamu berapa? Cuma 2 ikan dan 5 roti. 5.000 orang tidak sanggup untuk dikasih makan, saudara. Itu hanya konsumsi mungkin ibu dan bapak. Anak-anak pun tidak bisa termasuk. 2 ikan 5 roti itu, onggolak walu birak panorat. Elegan bikin itu norat tidak cukup juga. Apalagi 5.000 orang, saudara. Itu tidak cukup lagi. Ya toh? Ya. Tapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Ini dari sisi manusia, murid-murid juga stres. Hinda na gume habir hariga. Timba kuara ya, Pak. Timba kuara tiba apa? Dulu hinda na gume kuara. Seketika Yesus berdoa dan dia mengucap syukur. Dan menyuruh semua orang yang datang. Ada 50 orang satu kelompok, ada 100 orang kelompok. Inagono kali tahu keluar orang bakungan dari 100 orang keluar 50 orang. Dari negara sampai 5.000 orang, saudara. Mungkin orang gaya hidupnya sama dengan orang lain. Kuno kuara tiba. Saya baca ini ada ini pasti ini topo saudara kapan? Cara budaya ini. Karena gunung kuara tiga. Gunung kelar orang enggak. Semua 100 orang. Markus menulis itu ada 50 kelompok satu tempat, ada 100 kelompok satu tempat, sampai 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan, kali 2, kali anak lagi. Itu kurang lebih bisa 20.000 orang. Ya toh? Kalau suami pergi, istri ikut. Satu keluarga mungkin 2 dan 3. Kita belum tentu tahu. Tapi Markus menulis hanya 5.000 orang laki-laki. Itu kali 2 atau kali 3. Itu luar biasa. Yesus sanggup memberi mereka makan. Dan sisa 12 bakul. Ini luar biasa. Tema kita hari ini, Yesus sanggup mengubahkan hidupmu dan hidup saya. Yesus sanggup mengubah wajah dunia. Yesus sanggup mengubah keadaan alani nomini berubah. Jadi akan luar biasa. Yang terpenting adalah Yesus nomor 1. Mendengar
firman Tuhan. Aro neng bunuh kikiga karena dia bakalan dagar. Jangan masuk dengan kemampuanmu, budayamu, kebiasaanmu mengurangi kebesaran Allah. Prioritas Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Di gereja ini semua orang duduk bersama, berdiri bersama. Tidak ada otoriter di dalam gereja. Itu gereja tambah hancur. Gereja kita hanya pelayan-pelayan. Yesus kepala gereja. Apapun dia perintahkan, semua kita tunduk. Orang hebat, orang siapapun mutlak tunduk kepada Yesus sebagai kepala gereja. Maka gereja Tuhan Yesus sebagai sumber berkat. Dia kepala gereja. Dia akan mengubahkan wajah di tempat tanah merah ini berubah jadi tanah hijau. Ya ginare, wa minaino. Wa kelakuan kingwingo alawane guneng bulu berarti robaino. Ini kelakuan saya lihat di mana-mana, orang lebih banyak sibuk masak-masak sampai mendengar firman Tuhan sedikit orang. Lagi nyari wakama, bina lagi nyari waktu. Fokus mendengar firman Tuhan. Kita sumpah-sumpah bakal pulang saja. Daripada orang lebih banyak di belakang daripada di sini, tidak artinya juga. Maka 3 hal mujizat ini Tuhan Yesus lakukan. Dia bisa mengubah situasi, mengubah hidup Anda dan saya, mengubah kehidupan Anda pribadi. Kalau hari ini Anda tidak dipakai, kalau seketika Anda mendengar firman Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Anda akan diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari ini dalam pikiranmu apa ada di dalam diri saudara? Pikiran saudara sebagai orang Papua ada apa? Mari kita serahkan kepada kedaulatan Dia. Tuhan Yesus bisa rubah wajah Papua ini. Hari ini berita di mana-mana, penculikan anak luar biasa. Wah, ini kita semuanya ditakuti. Jangan-jangan besok bukan culik anak, ini culik orang-orang hebat nanti. Nanti catat. Kita fokus anak-anak, besok nanti culik orang tua ini. Nanti kau wapas tidak ada hebat, ada garang gigi kakak kayak bukan pun ya. Ini garang keluar aja. Ini irama ini ikuti baik. Diga ya jual kau dan kau yuara. Kugi penajam tuh itu semua orang dalam rumah. Ini nanti kubang niga orang toko ditangkap. Jadi hati-hati ini anak-anak. Besok ini hati-hati orang tua akan ditangkap di mana-mana. Jadi lipat. Tapi Tuhan mengubah wajah Papua. Yesus sanggup mengubah wajah Papua. Yang terpenting adalah pertaruhkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah wajah dunia. Pribadi, persekutuan, dan bangsa Papua. Tuhan bisa mengubahkan. Yang terpenting kita mau mendengar Tuhan. Mujizat masih berlaku hari ini. Mujizat terus berlaku dalam diri Anda dan saya. Karena itu jangan hidup dalam ragu-ragu. Sebagai mahasiswa, kau belajar baik-baik. Ya, jangan kau pikir, aduh sampai kakak lebih hebat. Tidak, kau lebih hebat lagi. Ya toh, kalau kau lebih banyak sibuk menilai orang, itu kau tidak bisa maju, sudah. Ya toh, saya hari Minggu tuh khotbah jangan menjadi orang Kristen kaca spion, tapi kita menjadi orang Kristen kaca yang benar. Kalau spion itu kan untuk memperhatikan orang lain. Jadi kita yang biasa bawa mobil, itu spion kiri kanan supaya arah lawan kita tahu. Depan kita tahu ada orang di belakang. Itu lebih banyak perhatikan orang lain daripada diri kita. Jadi orang Kristen jangan model kaca spion. Memperhatikan orang tetangga, ya. Cerita, orang ini maju hadiah punya mobil. Kalau belum pikir hari naga kobala aku luar biasa. Oh, ini orang gue harus bisa, saya kenapa bisa? Dia punya Tuhan Yesus, saya juga punya Tuhan Yesus. Kita harus optimis, saudara. Harus optimis. Kakak bisa, adik juga bisa. Teman bisa, saya juga bisa. Dia bisa bawa mobil, saya juga bisa bawa mobil. Tahu ya, ini mobil nonton lagi, ulempang. Ya toh. Di Jepang, Bapak Tuhan tidak tahu bawa mobil kebanyakan. Masuk, Bapak orang tua masuk sampai tua ya, dia itu tidak bisa belajar lagi. Bapak Anton tahu bawa mobil ke tidak? Ketua wilayah Tabi, sudah kan?
Gua ini ko pire ni kapan? Ni ko ngari dai guli. Ina ko na tebe mkom garana ya. Ni ka tinggal wala. Bera weti baharan ilmu bela jene kejim de wange dia de ya eka ketia meti ni piratia. Yesus nomor 1. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan firman. Engkau sanggup mengubah keadaan kami pribadi, persekutuan, dan wajah Papua. Karena Engkau taruh kami kulit hitam di tanah ini untuk berkarya, untuk melakukan segala aktivitas. Imen ini membelah pindah dan kekayaan luar biasa alam semesta, gunung, lembah, laut. Pindah dan nama menggora mambinu marke yang wakako. Dinobalawa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami boleh dihadirkan Tuhan melalui acara kreatif ekonomi Jemaat Al-Aninum di tempat ini. Kami telah mendengar firman 3 peristiwa. Hamba menyampaikan dan berakhir. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga kami semua taruh Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Raja di atas segala raja. Dia terus akan mengubahkan karakter, kebiasaan, kehidupan kami, ekonomi kami, apapun politik kami. Kami terus akan diubahkan melalui kedaulatan Allah Bapa di surga. Terima kasih memberkati jemaat di sini, para pelayan pemuda, sekolah minggu, kapria lain gereja kuara me kuiga nyaru longgon, komawi orang go kino marna munggon, gaya kuliah nora kuliah kuiga, inaru lonon dengan minumari wayo kogo. Nyadara ngindak kendaknya Haleluya. Amin.